Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-86 yang dalam pertemuan ini kita masih melanjutkan penjelasan dari penulis tentang perincian kejadian-kejadian di hari kiamat kelak. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan dari penulis tentang nasyrus suhuf, yaitu dibagikannya lembaran-lembaran catatan amal manusia kepada pemiliknya masing-masing, dan penulis telah menyampaikan dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Maka kita lanjutkan penjelasan penulis berikutnya pada kesempatan kali ini, yaitu tentang al-mizan. Al-mizan yaitu timbangan yang Allah Ta'ala adakan di hari kiamat kelak untuk menimbang amalan-amalan perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, sehingga akan diketahui lebih berat manakah, lebih banyak manakah, dan lebih berat manakah amalan-amalan manusia tersebut, apakah yang baik ataukah yang buruk, sehingga dari situ akan diketahui kemana akhirnya orang tersebut di hari kiamat, apakah ke dalam surga ataukah ke dalam neraka. Maka penulis mengatakan di sini, ma dalilul mizani minal kitabi wa kaifa sifatul wazni. Apa dalil adanya mizan dari kitab suci Al-Qur'an dan bagaimanakah sifat yakni al-wazn, penimbangan yang ada di hari kiamat kelak. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Pertama kali di sini penulis menyampaikan kepada kita sebuah ayat dari surat Al-Anbiya, yaitu pada ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut, wa nad'ul mawazinal qista, dan akan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun jiwa yang dizalimi walaupun sedikit. Ya. Di sini Allah Tabaraka wa taala menjelaskan secara tegas bahwasanya Allah taala akan meletakkan adanya timbangan-timbangan, yang mana timbangan-timbangan tersebut disifati oleh Allah Ta'ala dengan al-qista, yaitu timbangan yang adil. Ya, timbangan yang adil. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, la tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada satupun jiwa yang dilolimi sedikit pun. Sehingga baik itu jiwa orang yang beriman ataupun jiwa orang yang kafir, maka tidak akan ada yang dilolimi sedikit pun dalam timbangan tersebut. Artinya, apabila ada satu kebaikan, maka pasti akan diletakkan pada timbangan kebaikan dan tidak akan dikurang-kurangi. Dan apabila ada sebuah keburukan, maka juga akan diletakkan pada tempatnya, pada timbangan keburukan, dan tidak akan dilebih-lebihkan, tidak akan ditambahi keburukan tersebut kecuali sesuai dengan apa yang diamalkan. Maka Allah mengatakan, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, dan seandainya amalan itu seberat biji sawi, ini perkara yang paling kecil, habbatin min khardal, ini perumpamaan terhadap sesuatu perkara yang paling kecil. Seandainya amalan itu sangat kecil sekali, ya, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, ataina biha, niscaya akan kami hadirkan amalan tersebut. Ini Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk mendatangkan amalan-amalan manusia pada hari kiamat, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui segala amalan manusia yang besar ataupun yang kecil, dan Allah mencatat semuanya, tidak ada yang terluput. Maka semua amalan manusia itu akan ditimbang, sampai pun amalan yang paling kecil sekalipun itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai zat yang menghitung amalan-amalan manusia, yang menghisap amalan-amalan manusia. Dari ayat ini maka jelas bahwasanya timbangan itu betul-betul akan Allah adakan pada hari kiamat, dan itu suatu perkara yang ditetapkan secara jelas di dalam Al-Qur'an dan harus kita imani. Demikian pula dalam ayat yang lain penulis membawakan di sini, wa qala ta'ala
wal waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Penulis membawakan ayat ini diambil dari surat Al-A'raf ayat yang ke-8 dan ke-9. Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqqu, dan penimbangan amalan pada hari itu adalah al-haq. Maknanya adalah bahwasanya timbangan, adanya mizan atau penimbangan amalan pada hari kiamat adalah benar adanya. Tidak bisa kita ragukan dan tidak bisa kita ingkari, meskipun ada sekelompok manusia yang menganggap tidak akan ada timbangan di hari kiamat, atau bahkan ada orang yang menganggap bahwasanya tidak ada fisik timbangan di hari kiamat. Itu hanya kiasan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang benar bahwasanya timbangan itu betul-betul ada. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menyatakan bahwasanya al-mizan, timbangan, ya, alat untuk menimbang amalan-amalan manusia itu betul-betul ada pada hari kiamat. Dan di sini Allah mengatakan wal waznu yauma idzinil haqqu. Timbangan itu benar-benar ada. Dan juga makna dari kalimat ini selain menunjukkan bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu benar-benar ada, maka juga mengandung makna bahwasanya timbangan pada hari itu adalah adil adanya. Al-haq, yaitu tidak ada kezaliman padanya. Ya. Timbangan yang Allah Ta'ala tegakkan secara adil sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sebelumnya dari surat Al-Anbiya. Lalu Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangannya, yakni timbangan kebaikannya lebih berat, ya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Yakni antara amalan kebaikan manusia yang baik dan yang buruk, antara amalan kebaikan manusia dengan amalan keburukan manusia, maka ditimbang. Apabila amalan kebaikannya itu adalah berat dibandingkan dengan amalan keburukannya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, dan merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya Allah Ta'ala mengatakan wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya itu ringan jika dibandingkan dengan amalan keburukannya, ini timbangan keburukannya, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugi pada diri mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang merugi, mendapatkan kerugian pada diri-diri mereka. Ya. Karena dengan sebab apa? Bima kanu biayatina yadhlimun, dikarenakan mereka dahulu adalah orang yang menzalimi ayat-ayat kami. Tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah, sehingga dia menyimpan amalan-amalan keburukan yang banyak, menabung amalan-amalan keburukan yang banyak, sehingga ketika ditimbang antara amal keburukan dengan amal kebaikannya, amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Maka orang inilah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, dan dari dua ayat ini disebutkan dua golongan manusia yang sangat berlawanan. Yang satu adalah timbangannya timbangan kebaikannya lebih banyak atau lebih berat, ya, sehingga dia mendapatkan keberuntungan. Dan yang satunya adalah orang yang timbangan keburukannya lebih berat atau timbangan kebaikannya lebih ringan, ya, sehingga dia itu mendapatkan kerugian. Nah, dan ada satu golongan yang lain yang tidak disebutkan dari dua ayat ini, yaitu kata para ulama orang-orang yang timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya itu seimbang, ya, tidak lebih berat satupun dari dua hal tersebut. Maka mereka itulah yang disebut dengan ashabul a'raf, orang-orang yang sementara berada di tempat antara surga dan neraka, yang disebut dengan a'raf, yang disebut dengan a'raf, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf secara rinci tentang orang tersebut, yang akhirnya dengan rahmat Allah Ta'ala orang-orang tersebut pun akhirnya masuk ke dalam surga. Nah, kemudian di sini disebutkan ayat selanjutnya yang menunjukkan akan adanya mizan pada hari kiamat. Wa qala ta'ala fil kafirin,
Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Maka kami tidak akan memberikan kepada mereka orang-orang kafir pada hari kiamat nilai timbangan. Ya. Maksudnya adalah bahwasanya orang kafir ketika didatangkan pada hari kiamat dan ketika Allah Ta'ala menegakkan adanya timbangan-timbangan amal manusia, maka orang kafir karena dia tidak memiliki amal kebaikan sedikit pun atau amal kebaikannya itu dianggap tidak diakui karena sia-sia dikarenakan adanya kekafiran padanya, maka orang tersebut dianggap tidak memiliki nilai timbangan sama sekali. Allah Ta'ala mengatakan, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Kami tidak akan menegakkan bagi mereka orang-orang kafir pada hari kiamat nilai timbangan mereka. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, ada seseorang yang sangat gemuk tubuhnya, fisiknya. Akan tetapi ketika ditegakkan timbangan pada hari kiamat, maka orang tersebut tidak setara, walaupun hanya dengan ditimbang dengan satu sayap seekor nyamuk. Ini tidak ada nilainya orang kafir tersebut pada timbangan hak di hari kiamat nanti. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Kemudian penulis mengatakan wa ghairu dzalika minal ayat, dan masih ada lagi yang lain selain dari itu di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini perkara yang hak ya. Sebagaimana telah kita baca ini tadi, dan juga masih ada banyak lagi ayat-ayat yang lain, semuanya itu datang dari Allah Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengimani benar-benar adanya timbangan pada hari kiamat. Inilah yang kita baca pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjut membaca tentang hal ini dari dalil sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi itu akan kita baca pada pertemuan selanjutnya insya Allah Ta'ala. Kita akhir wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.